maka akan dijamin oleh Allah mendapatkan kebahagiaan tertinggi dengan segala kesuksesan yang bisa diraih. Orang beriman itu pasti sukses dan bahagia. Jadi kalau kita kerjakan ini, maka Allah akan jamin kebahagiaan, kesuksesan, dan puncak surga tertinggi. Kalau Anda bisa mengamalkan ayat ini, 2 ayat saja, 2 ayat, maka Allah akan menjamin kita menjadi pewaris surga Firdaus. Nah, albirru ini artinya kebaikan yang muncul setelah yang buruknya sirna. Ya, kebaikan yang muncul setelah yang jeleknya itu terkikis, hilang. Ya, jadi baik lawannya apa? Buruk ya. Allah selalu menciptakan makhluk itu berlawanan. Ya, ini lawannya. Ya, kita bikin beginilah, buruk. Ini lawannya. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua, kata Allah, makhluk itu aku ciptakan berpasangan supaya engkau sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Harus beda antara Khalik dengan makhluk. Allah dengan hamba mesti beda. Kalau hamba berpasangan, Allah tak boleh berpasangan. Karena itu makhluk berpasangan. Ya, yang punya nyawa, manusia, laki-laki, perempuan. Ya, ada binatang misalnya, jantan dengan betina. Ada tumbuhan misalnya, putik dengan benang sari. Ya, ada yang tidak bernyawa, siang dengan malam. Ya, hitam dengan putih warna, dan seterusnya. Hanya Allah yang tidak punya pasangan. Sifat juga gitu. Kalau ada jujur, ada lagi bohong. Ya, kalau ada tawadhu, ada sombong. Ada baik, ada buruk. Nah, jadi kalau yang baiknya dominan, yang buruknya itu akan hilang, terkikis. Sebaliknya, kalau yang buruknya itu kemudian dominan, yang baiknya akan turun. Nggak akan pernah bersama. Orang yang terbiasa berkata-kata yang baik, maka sulit menemukan kata-kata yang kotor. Mau berkata kotor itu nggak bisa. Sulit, lisannya kaku. Ya, sama dengan orang yang terbiasa berkata kotor. Mau berkata baik itu jadi aneh. Ya, preman ketemu preman, pemabuk dengan pemabuk. Assalamualaikum akhi. Nggak ada begitu. Woi, ya. Kiai sama kiai. Ya, atau antum baik dengan baik. Pakai gamis, pakai bamis. Ya, akhwat. Ya, ada yang berhijab, bertemu ada yang bercadar, macam-macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu fitrah. Di baik ketemu yang baik. Buruk dengan yang buruk lagi. Jadi kalau Anda orang baik, Anda pasti akan dicela oleh yang buruk. Itu sudah otomatis, gak akan bebas dari celaan. Untuk menegaskan bahwa sudah ada kebaikan dalam diri Anda. Jadi kalau dicela oleh orang yang buruk, jangan marah. Jangan marah. Karena sebetulnya celaan itu sebetulnya titipan dari Allah di lisan para pencela untuk menetapkan kebaikan pada diri Anda yang sudah jadi baik. Gak usah marah. Biasa kumpul-kumpul di jalan, sekarang ke majlis taklim. Ada teman mengatakan, wih, soleh, mau kemana nih? Ya, karena nama Anda Kevin misalnya kan? Ya, nggak apa, sampaikan aja saya masih Kevin sampai sekarang. Cuman Allah memberikan bimbingan untuk ngaji, yuk ngaji yuk. Oh, ahli surga nih, semua kita bersama ke surga insya Allah. Jalan aja. Kenapa? Karena tadi itu kalimat dia keluar, sebetulnya bukan mencela Anda. Sebetulnya pengakuan dari Allah dititipkan pada lisan pencela untuk mengakui kebaikan yang sudah muncul pada diri Anda. Karena muncul dari lawan sini. Artinya Anda sudah baik, gak usah marah. Dan gak usah bikin status. Ya. Memang saya sudah soleh menurut Allah. Oh, ngapain? Gak usah. Tapi hati-hati. Hati-hati. Kalau ada orang baik mencela Anda, itu artinya kasih sayang Allah yang dititipkan pada orang baik ini untuk mengingatkan Anda. Jangan terjebak pada keburukan itu. Karena itu kita gak aman dari celaan. Gak aman. Gak ada yang aman dari celaan. Hati-hati, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, hanya orang gila yang ingin bebas dari celaan. Karena Allah pun dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela, Rasul dicela, para nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in juga bukan. Pengen bebas dari celaan, Anda siapa? Jadi kalau kita orang baik, dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau kita pernah misalnya tidak baik, akan diingatkan oleh orang baik sehingga kembali menjadi baik. Ketika ketidakbaikan ini, yang buruk ini hilang, maka muncullah kemudian yang baik. Berlatih mengerjakan yang baik supaya yang buruknya hilang. Ketika yang baik ini muncul, dan ini kemudian terkikis ke bawah, maka kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang disebut birrun namanya. Kalau melekat pada diri kita pelakunya, maka berubah nama birrun ini menjadi mabrurun. Kalau ini melekat pada pelaku jadi baik, terus terbimbing berbuat baik terus, lisan baik, mata baik, tangan baik sampai ke ujung kaki, maka ini akan berubah namanya melekat pada diri pelaku dengan nama mabrur. Ya.
Ada ibadah dalam Islam yang kalau dikerjakan jadi mabrur. Apa itu? Haji. Al-hajjul mabrur. Laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji mabrur itu enggak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Nah, mabrur itu bukan diterima. Kalau diterima namanya makbul. Haji makbul. Mabrur itu adalah haji yang mampu merubah pelakunya menjadi lebih baik setelah dia pulang dari haji. Karena saat haji dia evaluasi, wukuf, kontemplasi di Arafah, mengenal tentang dirinya, mengenal hubungannya dengan Allah. Setelah itu dia ke Muzdalifah merenungkan apa yang memplesetkan dia dari keburukan ini. Ya, supaya dekat dengan Allah. Kenapa jauh dari sifat ini? Bawa batu dia, melontar di jamarat. Lontar tentang pengaruh nafsunya disebut Aqabah. Lontar lingkungan sekitar yang mempengaruhi pada keburukan disebut dengan Wusta. Lontar tempat jauh yang tidak dikenal tapi memberikan referensi buruk. Itu disebut dengan Ula. Lontar. Kalau sudah dilontar, lontar, hilanglah sifat jelek itu. Kemudian kemuna, berharap menjadi baik. Zikir, latihan, pulanglah kemudian ke tanah air. Saat pulang itulah kemudian mendapatkan birrun, melekat pada dirinya disebut mabrur. Maka orang Arab menyebutkan sifat. Kalau sudah pulang disebut haj untuk mengingatkan sifat ini supaya jangan kembali kepada keadaan semula lagi. Ibadah itu nggak ada gelarnya, nggak ada gelar. Kalau ada gelar, tentu kita akan punya banyak gelar dibandingkan dengan umat yang lain. Ustadz Adi Hidayat, SHI. Apa SHI itu? Sarjana hukum? Bukan. Sholat, haji, infak. Nah, jadi haji itu bukan gelar. Haji itu pengingat. Jadi kalau Anda pulang di imigrasi misalnya, tiba-tiba marah tuh. Koper saya mana nih? Gini. Orang Arab akan bilang, ya haj, Pak Haji. Ya haja, Bu Haji. Bukan gelar. Maksudnya, Pak, Ibu, Bapak Ibu sudah haji. Jangan lagi kemudian tanggalkan sifat birrun yang sudah lelah diperoleh dengan mengerjakan perbuatan buruk lagi. Sayang surga ditukar dengan maksiat. Pengingat. Jadi jangan bangga dengan panggilan itu. Itu cuma pengingat saja pada diri kita. Ya, Doni. Wah, Pak Doni, jalan aja. Pak Haji Doni. Iya, gimana? Jelas ya? Nah, ini birrun. Nah, sekarang ini penting sekali. Diksi Quran itu indah. Kenapa ketika Allah ingin berbicara tentang iman dibuka dengan birrun? Padahal Allah bisa berkata begini, laisal khaira an tuwallu wujuhakum. Laisas salihah an tuwallu wujuhakum. Laisal ma'rufa an tuwallu wujuhakum. Kenapa menggunakan birrun? Seolah Allah mengajak kita, ayo berubah jadi baik. Kenapa kalian jadi tak baik? Bukankah kalian aku ciptakan suci ketika lahir dari rahim ibunda kalian? Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Saking sucinya baunya harum, belum mandi sudah dipeluk-peluk, dicium-cium, disayang-sayang, baik kan? Baik. Masya Allah. Kentut malah senang, udah bisa kentut. Berdiri senang, bergerak-gerak senang. Kenapa? Saking bersihnya Pak Fitrah. Bersih. Lahirnya putih, bersih. Kenapa ketika pulang kalian mesti kotor, kata Allah? Kalian yang bersih. Kenapa menjadi kotor? Aku ingin kalian berubah jadi bersih lagi, jadi baik lagi. Seakan Allah ingin mengatakan, tanggalkan keburukan itu. Aku ciptakan kalian jadi makhluk yang baik, bukan makhluk yang kotor. Maka pulanglah dalam keadaan bersih. Tapi untuk menjadi baik itu, bukan hanya sekedar bolak-balik menghadap timur dan barat, bukan. Ya, timur dan barat di sini bisa banyak, bisa beraktivitas dari timur ke barat, bisa belajar, bisa kerja, awas, bisa sekedar ibadah asal formalitas, ya kan? Menghadap kepada Allah tapi nggak ada isinya. Cari kerja dari timur sampai barat, pengen dikenal sebagai orang baik, belajar supaya jadi baik. Bukan itu intinya. Kalau kalian ingin baik, kata Allah, maka akar pertama kalinya adalah akar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Ikhtiar untuk membuat kita lebih baik dari sebelumnya dan bertobat dari kesalahan yang pernah kita kerjakan, bukan sekedar berikhtiar menghadap kiri dan barat dan kanan, timur dan barat, bekerja pagi sampai petang, bukan itu. Walakinnal birra. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan esensi kebaikan yang terindah itu dan membuat kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka aku perkenalkan, kata Allah, ini ada pokok-pokok kebaikan yang bisa kita dapatkan. Satu, man amana billah, iman kepada Allah. Iman. Ya. Kita teruskan pokoknya. Ini yang dimaksud umurul imannya. Perkara-perkara iman. Jadi kata Imam Al-Bukhari, ini ada bab tentang perkara-perkara atau ragam-ragam keimanan yang kalau kita kerjakan, iman kita menjadi kuat. Ya.
Sebelum sampai ke sini, Allah memperkenalkan di Quran surah kedua ayat 177. Ya. Jika Anda ingin menjadi baik atau mengentaskan keburukan, meninggalkan yang buruk-buruk sehingga muncul yang baik-baik saja, lisan berkata buruk, sekarang tinggalkan buruknya, muncul yang baiknya di lisan. Mata menatap yang buruk, tanggalkan yang buruknya, sekarang muncul yang baik saja. Jika ingin memulai ini, maka pokoknya yang pertama adalah iman. Yuk iman dulu. Lalu ragamnya apa? Bagaimana menanamkan iman dalam jiwa? Supaya sampai ke dalam hati kita dan membimbing kita berbuat baik. Maka Allah turunkan kemudian amalan-amalannya. Satu, kata Allah, man amana billah. Pertama, mesti yakin iman ini, mesti punya kualitas yakin tanpa ragu. Yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah. Saya tuliskan dulu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, hari akhir. Wal malaikati, malaikat. Wal kitabi, kitab Al-Quran. Wal nabiyyin, para nabi. Bismillah Rasul, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Baru dari sini muncul amalan-amalan praktikal. Wa atal mala ala hubbihi, amalan maliyah, harta. Dzawil qurba wal yatama wal masakin. Wa aqama as-shalah, amalan fisik. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. Jadi amalan harta, amalan fisik, amalan yang menggabungkan keduanya. Terakhir ada kesabaran dalam ujian. Tahan sampai ditutup di ujung ayat. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ulaika alladzina shadaqu, inilah sebenar-benarnya iman. Jadi kalau ada orang beriman, maka kata Allah, real iman itu, iman yang paling benar, iman yang paling kuat, adalah orang-orang yang mampu mengamalkan tuntunan di ayat ini. Jadi kalau ada orang beriman, ini yang sebenar-benarnya beriman. Iman yang paling hakiki, yang menilai Allah. Ya, kalau bisa beriman begini, maka akan dijamin oleh Allah mendapatkan kebahagiaan tertinggi dengan segala kesuksesan yang bisa diraih. Maka disebutkanlah setelah ini Quran surah ke-23 ayat 1 oleh Imam Al-Bukhari di kitabnya Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, orang beriman itu pasti sukses dan bahagia. Jadi kalau kita kerjakan ini, ditambah amalan di Quran surah ke-23 ayat 1, saya kasih kurung sampai dengan ayat 9. Ya. Maka Allah akan jamin kebahagiaan, kesuksesan dan puncak surga tertinggi. Kalau Anda bisa mengamalkan ayat ini, teman-teman, ini plus dengan yang ini, 2 ayat saja, 2 ayat. Maka Allah akan menjamin kita menjadi pewaris surga Firdaus. Itu jaminan Allah, bukan perkataan Nabi Hidayat. Bukan di Al-Mu'minun. Allah teruskan di ujungnya mengatakan, perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang saya sebutkan ini, kata Allah, yang punya amalan-amalan ini, mereka aku jamin menjadi pewaris surga Firdaus dan kekal tinggal di dalamnya. Jadi ada orang-orang yang tinggal di bumi dan mereka adalah calon penghuni surga Firdaus. Saya sering istilahkan penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Siapa yang ingin ke surga Firdaus? Boleh angkat tangan.